Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Rianto di Gudang Resep Online. Di kesempatan kali ini saya sudah siapkan ada pisang, terus ada tepung beras, di sini ada telur juga, dan saya akan membuat pisang goreng crispy. Bagi Anda yang belum subscribe, saya juga minta dukungannya kepada Anda. Silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga tekan loncengnya. Kami sudah siapkan alat semuanya, langsung kita ke proses pembuatannya. Sekarang saya akan buat adonan untuk bahan celupan ya, atau adonan pertama yang akan kita gunakan untuk menggoreng. Jadi di sini saya akan tuang 10 sendok makan tepung beras. Lalu ada 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian 3/4 gelas air. Kalau setengah gelas itu terlalu sedikit, dan kalau 1 gelas penuh itu terlalu banyak. Jadi kita gunakan 3/4-nya ya, 3/4 sendok belimbing. Kita akan tuang setengahnya terlebih dahulu, baru kita akan aduk-aduk. Jadi kita akan aduk seperti kita membuat adonan untuk gorengan biasa gitu ya, nggak perlu pakai alat-alat, hanya menggunakan sendok atau spatula. Oke, lalu kita masukkan lagi sisanya ya, yang setengah. Aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur dengan rata ya. Sekarang akan saya lanjutkan untuk adonan yang kedua. Berikutnya saya akan bikin adonan kedua sebagai bahan siraman supaya membuat nanti pisang gorengnya lebih crispy ya. Jadi saya ada 1 butir telur, kemudian 1/4 sendok teh garam, lalu akan saya masukkan juga vanila ya, agar supaya aromanya lebih enak, lebih harum. Lanjut saya akan kocok terlebih dahulu telurnya. Saya akan masukkan 10 sendok makan tepung beras, tapi saya akan masukkan separuhnya dulu ya. Lalu saya akan aduk-aduk supaya lebih mudah bercampur dengan telurnya. Oke, lanjut. Saya akan siapkan untuk memasukkan 1,5 gelas air ya, tapi saya akan masukkan setengah gelas dulu, baru kita aduk. Ini supaya lebih mudah ya saat proses pengadukannya ya. Kalau kita masukkan langsung, biasanya dia akan menggumpal dan agak berat saat kita mengaduk. Oke, jika dirasa ini sudah tercampur seperti ini, kita boleh lanjut untuk memasukkan sisa tepung berasnya. Lalu masukkan 1 gelas airnya ya. Tadi 1,5 gelas sudah kita masukkan, dan sekarang sisanya 1 gelas saya masukkan sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonannya menjadi rata. Ini nanti akan cair, lebih cair dari adonan pertama karena ini untuk siraman ya. Saya akan ganti dengan ini ya, pengaduknya supaya lebih mudah. Ya, ini sudah tercampur dengan baik. Kita lihat hasilnya memang betul-betul lancar nih. Nah, ini dia, 2 adonannya sudah siap. Namun begitu, karena saya mengharapkan agar manisnya sampai keluar-luar, jadi nggak cuma di pisangnya aja yang manis, sampai ke tepung crispy-nya itu juga manis, sampai ke tepung adonannya pertama juga manis, maka saya akan tambahkan masing-masing 1 sendok makan gula yang sudah saya cairkan. Jadi ini ada 2 sendok makan sudah saya cairkan, kemudian saya akan bagi menjadi 2, jadi masing-masing 1 sendok makan.
Saya cairkan ini tujuannya agar supaya dia lebih mudah, tercampur dengan adonan. Kalau dia tidak dicairkan, dia akan lebih sulit untuk tercampur dengan adonan. Lalu saya akan aduk sebentar agar supaya gulanya tercampur merata ya. Dan ini nanti hasilnya akan lebih legit, jadi nanti lebih enak dibandingkan hanya mengharapkan manis dari pisangnya saja. Oke ya, sudah cukup ya. Oh ya, ini saya menggunakan pisang kepok ya. Saya gunakan pisang kepok karena rasanya menurut saya kalau digoreng itu lebih enak. Nah, ini dia sudah selesai, pisangnya sudah dikupas semua. Sekarang saya akan iris menjadi 4 bagian. Nanti akan bentuk seperti kipas ya, supaya lebih menarik. Jadi saya akan potong dari bagian tengahnya menjadi 2 terlebih dahulu supaya lebih mudah dan ukurannya nanti bisa sama. Baru kita bagi lagi menjadi 2 tiap bagian. Jadi bagian ini saya potong menjadi 2 lagi. Jangan sampai ke habis ya, jadi sisakan di pinggiran. Ujung ini jangan dipotong juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu nanti kita akan kembangkan seperti ini ya, supaya dia membentuk seperti kipas begitu ya. Oke, lakukan proses ini sampai pisangnya nih habis ya. Ini dia ya, sudah saya potong-potong seperti ini semua, dan kita akan siapkan untuk menggoreng. Oke, sekarang saya sudah siapkan minyak panas. Saya akan cek ya apakah dia sudah siap. Oke ya, ini sudah cukup panas. Dia begitu dituang, dia langsung mengapar seperti ini, artinya dia sudah panas. Nah, setelah panas seperti ini, kita akan kecilkan api menjadi api sedang saja ya. Aduk-aduk dulu. Ini ya adonannya ya, supaya dia tercampur lagi karena dia akan mengendap. Baru kita siapkan pisangnya untuk kita celupin ke adonan pertama. Jadi saya celupin pakai tangan dia biar merata ya. Oke, langsung kita masukkan, kita goreng. Oke, kita akan masak sampai dia agak-agak setengah matang. Baru selanjutnya saya akan masukkan tepung crispy-nya, adonan crispy-nya. Nah, kita lihat ini tepung-tepungnya sudah mulai kering, dia sudah hampir masak, hampir matang. Maka saya akan siram dengan tepung kedua, yaitu agar supaya dia lebih crispy. Kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, untuk memastikan adonannya ini bisa tercampur rata kembali setelah dia mengendap. Jadi kita tuang saja ke minyak gorengnya. Baru kita akan balik-balik supaya tepungnya crispy ini dia menyatu dengan pisang goreng yang sedang kita goreng ini ya. Seperti ini caranya ya. Kita balik-balik. Oke. Baru kalau dia sudah dianggap sudah cukup menyatu, kita boleh tambahkan lagi agar dia lebih banyak lagi ya crispy-nya ya. Karena kita bikin adonannya sudah cukup banyak, jadi nggak masalah. Nah, jika warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini, artinya pisangnya ini sudah masak. Sekarang saya mau angkat.
Oke ya, kita bisa lanjutkan proses berikutnya ya, jika masih ada, sampai adonan dan pisangnya habis. Oke ya, jadi ini dia hasil akhirnya. Pisang goreng crispy-nya udah selesai. Ini ya. Dan saya akan coba, ini pasti sangat kriuk sekali ini. Ini benar-benar mantep ya, manis, bukan cuma di pisangnya saja, tapi legit juga pada bagian tepung crispy-nya ini. Jadi ini enak sekali. Oke ya, bagi Anda yang mencoba di rumah, boleh dicoba resep ini buat hidangan keluarga santai-santai di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.